Hai teman belajar, di video kali ini kita akan membahas tentang soal ujian sekolah SD mata pelajaran IPA. Tonton sampai habis ya. Soal pertama tentang makhluk hidup dan lingkungan. Perhatikan rantai makanan berikut. Makhluk hidup yang tepat untuk melengkapi 1, 2, dan 3 pada rantai makanan tersebut adalah. Nah, pada soal tadi, makhluk hidup yang tepat untuk melengkapi nomor 1, 2, dan 3. Di nomor 1, ini termasuk konsumen tingkat 1 ya, yang memakan tumbuhan. Nah, yang paling tepat adalah ulat yang memakan jagung. Lalu di gambar yang kedua ini termasuk konsumen 2 atau yang memakan hewan atau disebut juga karnivora. Nah, yang paling tepat untuk gambar adalah binatangnya atau hewannya adalah ulat. Lalu yang ketiga ini disebut juga konsumen tingkat 3 atau konsumen yang dapat memakan segalanya. Di sini yang paling tepat adalah burung elang. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Soal selanjutnya tentang penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungannya. Untuk mengurangi penguapan pada musim kemarau, tanaman kunyit dan kencur menyesuaikan diri dengan cara. Pada soal nomor 2, untuk mengurangi penguapan pada musim kemarau, tanaman kunyit dan kencur ini akan mengeringkan seluruh bagian daunnya untuk mengurangi penguapan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, mengeringkan seluruh daunnya. Sementara untuk contoh tanaman yang menggugurkan daunnya adalah contoh dari pohon jati. Dan contoh tanaman yang menggulungkan daunnya itu adalah contoh dari tanaman jagung. Jadi option yang paling tepat untuk nomor 2 adalah D, mengeringkan seluruh daunnya. Soal selanjutnya yaitu tentang sistem organ pada manusia. Perhatikan gambar rangka manusia di bawah ini. Jenis sendi yang terdapat pada bagian tubuh yang ditunjukkan oleh nomor 1 dan 2 berturut-turut yaitu. Nah, pada soal gambar dari rangka yang ditunjukkan nomor 1 itu terdapat hubungan antara ibu jari dan tulang telapak tangan. Nah, hubungan antara ibu jari dan tulang telapak tangan ini termasuk ke dalam sendi pelana atau sendi pelana. Ini disebut juga persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan kedua arah. Lalu yang nomor 2 adalah persendian engsel yang terdapat pada siku, di mana persendian engsel ini memungkinkan gerakan ke satu arah. Jadi option yang paling tepat adalah C, pelana dan engsel. Soal selanjutnya tentang sistem pernapasan pada manusia. Perhatikan gambar di bawah ini. Fungsi bagian yang ditunjukkan oleh X adalah. Nah, pada gambar sistem pernapasan ada X yang menunjukkan organ alveolus. Alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi jawaban yang paling tepat untuk gambar X adalah C, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kalau option A itu tempat masuknya udara, adanya di rongga hidung. Kemudian tempat penyaringan udara tahap kedua ini ada di batang tenggorokan atau trakea. Kemudian option yang D, saluran keluar masuknya udara dari dan ke paru-paru itu ada di organ hidung.
Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah C, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Soal selanjutnya tentang sistem pencernaan manusia. Berikut ini pernyataan yang benar tentang gangguan pencernaan beserta penyebabnya, yaitu berikut ini pernyataan yang benar. Nah, untuk pernyataan yang A, sembelit kurang mengonsumsi makanan berserat. Nah, ini benar ya. Kemudian yang B, karies adanya racun yang dikeluarkan oleh bakteri. Nah, harusnya karies ini lubang pada gigi akibat penumpukan sisa makanan yang difermentasi oleh bakteri. Jadi option B salah. Kemudian option C, ada diare atau kelebihan asam lambung. Nah, diare bukan kelebihan asam lambung ya, tetapi infeksi oleh bakteri. Jadi option C salah. Kemudian ada yang D, gastritis, iritasi pada dinding kolon. Nah, gastritis ini adalah peningkatan produksi asam lambung. Jadi option D salah. Nah, yang paling tepat pernyataannya adalah option A, sembelit, yaitu kurangnya mengonsumsi makanan berserat. soal berikutnya tentang suhu dan kalor. Saat berangkat ke kantor, Paman menyeberang perlintasan rel kereta dengan hati-hati. Paman melihat sambungan rel kereta api dibuat bercelah. Alasan pemasangan sambungan rel yang dibuat bercelah adalah untuk Saat berangkat ke kantor, Paman menyeberang perlintasan rel kereta dengan hati-hati. Paman melihat sambungan rel kereta dibuat bercelah. Nah, alasan pemasangan sambungan rel dibuat bercelah yaitu untuk mencegah relnya melengkung saat terjadi pemuaian di siang hari ya. Berarti jawabannya yang B. Kalau jawaban A, mencegah rel menyusut pada malam hari, kurang tepat ya. Kemudian yang C, mengurangi gaya gesek antara rel dan roda kereta api. Option D juga mencegah timbulnya genangan air, ini juga kurang tepat. Jadi soal selanjutnya yaitu tentang magnet. Perhatikan gambar di bawah ini. Agar batang besi dapat menjadi magnet, sifat magnet dapat diberikan ke batang besi dengan cara magnet. Pada gambar berikut ada sebatang besi yang digosokkan dengan magnet. Nah, agar batang besinya dapat menjadi magnet, sifat magnet dapat diberikan ke batang dengan cara yang paling tepat adalah digosok dengan magnet ke satu arah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Soal selanjutnya yaitu tentang listrik. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Jika saklar 1 dihubungkan dan saklar 2 dilepas, lampu yang akan menyala dan lampu yang padam adalah? Nah, pada soal berikutnya yaitu tentang listrik. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Jika saklar pertama dihubungkan, maka nanti yang akan terjadi adalah lampu 1, lampu 2, lampu 5, 6, dan 4 akan menyala. Ya, jika saklar 1 dihubungkan. Kemudian jika saklar 2 dilepas, maka nanti lampu 3-nya akan padam. Berarti jawaban yang paling tepat adalah C, lampu yang menyala yaitu lampu 1, 2, 4, 5, dan 6. Sedangkan lampu yang padam adalah lampu ketiga. Soal selanjutnya yaitu tentang siklus air. Tahapan daur air yang benar adalah? Nah, pada soal berikutnya yaitu soal siklus air. Perhatikan gambar siklus air berikut. Untuk gambar siklus air, kita lihat dari gambar Z. Yang Z ini
berarti dia evaporasi ya, atau penguapan yang berasal dari sumber-sumber air, bisa dari air laut, bisa dari samudra atau dari danau. Jadi yang Z adalah evaporasi atau penguapan dari air laut. Lalu akan naik ke Y ini mengalami kondensasi atau pembentukan awan. Jadi air yang dari laut tadi diuapkan menjadi awan, yaitu terjadi kondensasi, lalu nanti awannya terbawa ya. Di gambar X itu ada penguapan yang berasal dari tumbuhan ya. Penguapan yang berasal dari tumbuhan ini disebut juga transpirasi. Jadi yang X adalah transpirasi, lalu yang W ini disebut juga presipitasi atau awan yang membawa air akan menurunkan airnya atau disebut juga hujan. Jadi tahapan daur air yang benar adalah X itu transpirasi dan Z itu evaporasi. Jadi jawaban yang tepat adalah D, X transpirasi dan Z evaporasi. Soal selanjutnya yaitu tentang tata surya. Posisi matahari, bumi, dan bulan saat terjadi gerhana bulan sebagian ditunjukkan oleh gambar. Pada soal berikutnya yaitu tentang tata surya. Perhatikan option A sampai D di depan. Nah, soalnya adalah posisi matahari, bumi, dan bulan saat terjadi gerhana bulan sebagian ditunjukkan oleh gambar. Nah, kalau gerhana bulan ini terjadi karena berdasarkan garis lurus matahari, bumi, dan bulan. Adapun terjadi gerhana bulan sebagian terjadi ketika hanya setengah bagian bulan masuk ke dalam umbra bumi. Nah, untuk option A dan option B ini bukan termasuk gerhana bulan karena bulannya bukan masuk ke umbra bumi ya, tapi ke penumbra. Jadi jawabannya kurang tepat. Lalu untuk option yang C ini termasuk gerhana bulan total. Kenapa? Karena dia pas di umbra bumi. Ya, kalau pas di umbra bumi berarti ini termasuk gerhana bulan total. Lalu untuk option yang D ini bulannya berada di tengah-tengah antara umbra dan penumbra bumi. Jadi jawaban yang paling tepat untuk gerhana bulan sebagian adalah option D. Nah, itu tadi pembahasan soal ujian sekolah SD mata pelajaran IPA. Semoga membantu ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.